Halo semuanya, kembali lagi di sini kita lanjut lagi bahas analisis regresi, tapi kali ini sudah masuk ke part ketiga, yaitu kita akan membahas tentang uji hipotesis pada analisis regresi. Ya, jadi dalam analisis regresi ada dua jenis uji yang akan kita lakukan. Yang pertama disebut dengan uji simultan atau uji secara bersama-sama atau uji secara serentak, yaitu di mana H0-nya berbentuk seperti ini. Beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan seterusnya sampai dengan beta K. Ini tergantung ya, kalau variabelnya cuma 2 ya, beta 1 sama beta 2 sama dengan 0 aja. Tapi kalau seterusnya sampai 4 ya sampai 4, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Ya. Artinya ini variabel prediktor tidak ada yang berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel respon. Artinya semua variabel prediktor yang digunakan tidak berpengaruh signifikan pada Y-nya atau variabel respon. H1-nya kebalikan dari H0, bukan beta 1 sama dengan tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan beta 3 dan seterusnya ya. Tapi kebalikannya adalah minimal terdapat beta I yang tidak sama dengan 0. Jadi minimal terdapat satu beta I. Beta I ini adalah beta berapa aja boleh ya. Antara 1, 2 dan seterusnya sampai K. Minimal ada 1. Kalau 2 ya nggak apa-apa. Kalau 3 ya sama aja juga ya. Yang penting namanya minimal ada satu variabel prediktor ke I yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Jadi H0-nya menyatakan semua variabel prediktor tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel respon. Nah, kalau satunya minimal ada satu yang berpengaruh signifikan terhadap respon. Oke, ini untuk uji bentuk hipotesisnya. Nah, kemudian ada juga selain uji simultan ada disebut dengan uji parsial atau uji individu atau uji sendiri-sendiri ya, kebalikannya. Jadi kalau uji simultan secara serempak dilihat pengaruhnya secara serempak apakah ada atau tidak. Kalau uji parsial dilihat pengaruhnya secara individu atau secara sendiri per variabel. Jadi kalau kalian punya dua variabel, maka kalian menguji uji parsial sebanyak 2 kali. Kalau kalian punya 3 variabel, ya 3 kali melakukan uji parsial. 4 variabel, ya 4 kali uji parsial. Karena dia sendiri-sendiri. Nah, di mana hipotesisnya berbentuk seperti ini, H0 beta adalah beta I tidak sama dengan 0. I-nya nanti diganti ya. Kalau beta menguji beta 1 ya nanti beta 1 sama dengan 0. Artinya apa? Variabel prediktor ke I tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Kebalikannya adalah H1 beta I tidak sama dengan 0. Artinya apa? Kalau tidak sama dengan berarti dia berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Oke, kita perhatikan kembali output pada model regresi sebelumnya yang sudah kita olah ya. Kita lihat di sini masih hasil uji simultan itu ada di tabel yang kedua yaitu ANOVA. Oke, kita lihat di sini adalah yang kita lihat adalah F ya. Statistik ujinya adalah uji F, di mana F itu adalah 65,081. Kalau kita bandingkan dengan F tabel, di mana F tabel derajat bebasnya 2 dengan residualnya 12. Ya. Kemudian di sini dia signifikannya 0,000. Karena ini dua arah, maka nilai signifikan ini bisa digunakan untuk menghasilkan suatu keputusan. Aturan tolak H0 jika nilai signifikan kurang dari alfa yang kita gunakan. Ya, kalau dia kurang dari alfa, maka kita tolak H0. Nah, kalau di sini kita lihat 0,000, kalau kita pakai alfa berapapun, misalnya kita pakai alfa 0,05, nilai 0,000 ini kurang dari 0,05, maka tolak H0. Artinya apa tolak H0? H1 yang diterima yaitu minimal terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap respon. Kita lihat di sini ya, ini uji. Kalau kita tolak H0, maka yang kita terima adalah H1.
Artinya ada minimal satu yang berpengaruh signifikan terhadap respon. Oke, ini untuk yang uji simultan. Nah, sekarang kalau uji parsial, hasil uji parsial ada di tabel koefisien yang ini, ada nilai T dan nilai F. Jadi kalau uji parsial kita pakai statistik uji T, kalau simultan kita pakai statistik uji F, ya, berbeda. Nah, kita buat hipotesisnya masing-masing karena kita punya dua variabel X, ya. Pertama kita mau menguji variabel X1 yaitu biaya iklan. Ya, ini kita ganti dengan H0-nya dengan beta I-nya tadi kita ganti dengan beta 1. Beta 1 sama 0 sama dengan 0, artinya biaya iklan tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan barang. Y-nya kan penjualan barangnya. H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Artinya biaya iklan berpengaruh signifikan terhadap penjualan barang. Diperoleh nilai T hitung yaitu 2,234. Dan signifikannya 0,045. Karena kita lihat di sini dia hipotesisnya dua arah, maka nilai signifikan ini bisa digunakan untuk menolak atau menerima H0 atau menghasilkan kesimpulannya. Kalau kita bandingkan di sini, ini ya, signifikannya 0,045. Kalau kita bandingkan 0,045 ini kurang dari 0,05. Ini adalah alfa yang kita gunakan. Maka dengan alfa 5% diperoleh nilai signifikan kurang dari alfa. Keputusannya tolak H0. Kalau tolak H0 yang diterima adalah H1. Artinya ada apa? Kesimpulannya apa? Biaya iklan berpengaruh signifikan terhadap penjualan barang. Ya, ini adalah uji parsial untuk menguji variabel X1. Kita lakukan juga untuk X2, menguji variabel harga. H0-nya ini menjadi beta 2 sama dengan 0, atau harga tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan barang, dan H1-nya beta 2 tidak sama dengan 0. Harga berpengaruh signifikan terhadap penjualan barang. Diperoleh nilai T hitungnya adalah min 1,666 di sini. Nilai T hitungnya untuk harga ya. Dan signifikannya 0,122. Kalau kita bandingkan nilai signifikannya ini dengan 0,05, maka 0,122 ini lebih besar dari 0,05. Sehingga keputusannya tidak cukup bukti untuk menolak H0. Atau dengan kata lain, kita terima H0. Kalau terima H0, kesimpulannya adalah harga tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan barang. Ya, jadi harga tidak berpengaruh signifikan. Oke. Demikian untuk uji hipotesis. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar atau kita bisa diskusi di WA grup kita ya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya.